Jika kita menelaah apa itu NKRI yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945, NKRI bermakna negara tunggal yang monosentris. Hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah negara. Dan dalam melakukan aktivitas keluar maupun ke dalam, diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurut pasal 25 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. NKRI merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi atas kabupaten dan atau kota madya. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum. Di sini saya akan membahas tentang desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang memiliki arti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo-Saxon dan Continental. Kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat. Adapun kelompok Continental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketenagaran. Desentralisasi dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama desentralisasi politik, yang kedua desentralisasi fungsional, dan yang terakhir adalah desentralisasi kebudayaan. Dan dapat saya simpulkan desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, tidak untuk semua hal. Keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat. Namun, ada pendelegasian kepada daerah. Contoh yang dapat saya ambil dari kesimpulan ini ialah Dinas Pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan. Terima kasih. Alasan dari pentingnya desentralisasi adalah yang pertama karena Indonesia merupakan negara kesatuan, di mana seluruh wilayah merupakan kesatuan wilayah hukum dan administrasi. Dan alasan yang kedua adalah desentralisasi akan mencegah penumpukan kekuasaan dan terwujudnya demokrasi. Lalu berbagai kebijakan dan keputusan akan sesuai dengan kondisi daerah dan kepentingan masyarakat lokal akan lebih diperhatikan dan juga pemerintah daerah dan masyarakat akan serius dalam mengurus daerahnya masing-masing. Dan kelebihan dari desentralisasi ini adalah penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif, di mana pemerintah daerah tidak perlu menunggu arahan langsung dari pemerintah pusat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai perbandingan apabila Indonesia tidak menggunakan sistem desentralisasi. Nah, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu desentralisasi oleh rekan kelompok saya. Dan sebelum kita mengarah ke intinya, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai apa saja keunggulan dari penggunaan sistem desentralisasi. Seperti yang terlihat di slide sebelah saya, inilah beberapa keuntungan dari penggunaan sistem desentralisasi. Nah, perbandingan apabila Indonesia tidak menggunakan sistem desentralisasi itu adalah kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang banyak dan pulau tersebut memiliki luas daratan yang sangat luas. Nah, bayangkan apabila Indonesia tidak menggunakan sistem desentralisasi, maka tidak akan terjadi pemerataan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Maka daerah itu diperlukan sistem desentralisasi untuk mencakup daerah-daerah terpencil seperti desa dan kabupaten kota. Nah, jikalau tidak ada sistem desentralisasi, maka akan terjadi penumpukan kekuasaan di dalam pemerintahan pusat. Karena di sini pemerintahan daerah hanya bersifat sebagai personifikasi saja. Selain itu, aspirasi rakyat daerah tidak dapat disampaikan ke pemerintahan pusat karena pemerintahan daerah tidak memiliki hak dan tidak bisa menjalankan otonomi ataupun desentralisasi kepada pemerintahan pusat. Nah, selain itu, di sini melakukan desentralisasi ataupun daerah otonom bagi pemerintahan daerah tidak
bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Di sini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwasanya pemerintahan daerah mengurusi daerahnya itu menyesuaikan dengan standar yang telah disesuaikan atau dibuat oleh pemerintahan pusat, sehingga mereka harus menyesuaikannya supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penjalanan desentralisasi ataupun otonomi daerah.